Video kali ini akan membahas tentang salah satu bentuk penalaran di dalam sistem pakar, yaitu penalaran berbasis kasus atau bisa kita sebut case based reasoning ya. Umumnya disingkat menjadi CBR ya. Nah, ini slide-nya saya peroleh dari Faculty of Electrical Engineering University of Belgrade ya tahun 2011. Jadi sebenarnya penalaran berbasis kasus ini, yaitu bisa kita lihat dari kejadian-kejadian sehari-hari. Misalnya seorang mekanik, ya mekanik mobil, itu akan memperbaiki mesin, ya, didasarkan pada mesin mobil lain yang mempunyai kemiripan yang sama. Biasanya dia akan mengingat kembali apa yang pernah dialami, apa yang pernah dilakukan ketika memperbaiki mobil lain dengan kasus atau dengan gejala-gejala atau dengan tanda-tanda yang mirip ya, yang muncul ya dalam mobil yang akan diperbaiki. Nah, jadi dia akan atau melihat kembali, mengingat kembali apa yang sudah pernah dilakukan ketika memperbaiki mobil lain. Contoh lain, misalnya seorang pengacara ya yang mendampingi, kliennya ya untuk kasus tertentu, di mana kasus hukum yang dihadapi ya, itu bisa jadi mirip dengan kasus hukum lain yang sudah pernah ditangani. Jadi apa-apa yang nanti akan diselidiki, apa-apa yang nanti akan dieksplor, ya bagaimana nanti mencari, alibi-alibi atau mencari penguat-penguat data ya, itu nanti akan bisa didasarkan pada kasus yang lampau. Nah, hal yang lain misalnya ketika, eee, seorang chef gitu ya, ketika mendapatkan bahan makanan yang tertentu, apa ya nanti akan diolah menjadi apa. Nah, ini akan dia mencoba mengingat biasanya bahan makanan kayak gini, dulu misalnya si chef pernah mendapatkan buah naga. Nah, buah naga ini mau diapakan? Nah, nanti akan mereview. Kalau mau dibuat snack, dia akan mencoba mengingat, "Apa ya dulu saya pernah membuat snack?" Jadi, hal-hal yang mirip yang pernah dilakukan ya sebagai histori, sebagai sesuatu yang terekam dalam memori atau dalam, otaknya itu akan digunakan kembali untuk mengambil suatu kesimpulan atau tindakan tertentu. Ini yang disebut sebagai case based reasoning. Jadi lebih kepada pembuatan analogi ya, analogi atau keterkaitan antara apa yang dihadapi sekarang dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Kasus ya, jadi problem solver di dalam CPR ini, yang pertama adalah kasus ya. Kasus itu sendiri adalah sesuatu yang sudah pernah dibuat sebelumnya dan disimpan sebagai suatu pengalaman ya. Dan kasus-kasus inilah yang nanti akan kita kumpulkan ya, menjadi basis atau dasar untuk memecahkan suatu masalah berikutnya. Sehingga nanti di dalam knowledge base di sistem pakar berbasis kasus ini isinya adalah kumpulan kasus-kasus lampau ya, yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah ditangani. Dalam suatu kasus, nah sehingga nanti kasus itu ada 2 bagian, yang pertama itu problem itu sendiri, yang kedua adalah tentunya solusi dari problem itu. Nah, hal lain ini bisa menjadi pertanyaan adalah pertanyaan yang mengakibatkan kasus ini muncul ya atau menimbulkan kasus yang lain. Tapi yang sebagai bagian utama dari suatu kasus itu hanya 2, permasalahan itu sendiri dan solusinya.
Permasalahan itu sendiri tentunya nanti ada fitur-fitur atau karakteristik dari permasalahan, sehingga nanti kita kalau mau mencari solusi dari kasus baru, dari masalah baru, ya itu maka kita akan melihat kemiripan karakteristik masalah tersebut. Jadi, problem solver yang berbasis kasus ini akan memecahkan masalah baru ya, dengan menggunakan kembali ya, reuse solusi, mengembangkan kembali solusi dari kasus yang mirip di dalam basis kasus tersebut. Sehingga nanti sebenarnya inti dari CPR nanti adalah gimana kita memilih ya, memilih kasus yang relevan ya, beberapa kasus yang relevan ya dengan permasalahan baru yang kita hadapi yang mau disolusikan. Ya, dengan asumsi bahwa di dalam CPR ini kasus yang lama yang mempunyai kemiripan dengan problem yang dihadapi itu akan mempunyai solusi yang mirip ya. Nah, gimana kita memilih? Nanti kita akan milih kasus yang paling mirip, kemudian kita ambil, kita adapt untuk menjadi solusi dari problem baru. Ketika sudah kita, pilih solusi tersebut sebagai solusi dari masalah baru, maka kita bisa jadikan ini sebagai experience baru. Sehingga ketika sebagai experience baru, maka akan menjadi kasus baru di basis kasus. Nah, kita akan melihat selanjutnya gimana siklus CPR. Jadi ada 4 tahapan utama di dalam siklus penalaran berbasis kasus. Pertama tentu ada problem yang nanti menjadi harapannya nanti akan menjadi new case, tapi belum tentu ya, karena nanti kalau kita tidak simpan berarti juga menjadi kasus ya. Kemudian dari problem ini kita akan mengambil ya, retrieve ya, memungut memungut satu kasus ya, di dalam basis kasus ya. Kemudian kita, ambil kasus tersebut berarti kita sudah mempunyai retrieved kasus ya, kita nanti kaitkan dengan apa, kas problem baru itu ya. Jadi kita cek kemiripannya dengan kasus lama, yang sudah diretrieve dengan kasus-kasus atau masalah baru. Kemudian setelah kita retrieve ya, kita akan akan pilih ya, setelah di sini kita akan memilih mana kasus yang paling mirip ya, untuk dijadikan dasar mengambil solusi dari kasus yang paling mirip itu sebagai ya, solusi dari masalah baru. Ya ini disebut metode proses reuse. Jadi menggunakan kembali solusi yang ada di dalam basis kasus. Nah, ini nanti hasilnya sebagai solve case ya, atau solve problem. Jadi problemnya sudah terpecahkan, kasusnya sudah terpecahkan. Ya, sehingga nanti hasilnya adalah solusi yang disarankan, suggested solution. Kemudian setelah itu kita akan membawa proses revisi itu ke proses revise ya. Apakah perlu kita perbarui ya, solusi yang sudah kita putuskan tadi yang tentunya memerlukan seorang pakar ya, untuk melakukan revise ya, yang itu disesuaikan dengan, solusi yang diperoleh ya. Kemudian ini akan menghasilkan repaired case ya, kasusnya sudah diperbarui. Kemudian, nah ini baru ke solusi yang sudah terkonfirm, kalau tadi masih berupa
suggested solution. Oke, dari kasus yang sudah diperbaiki tadi, kemudian kita retain. Retain itu kita tahan, kita simpan ya, kita simpan ya, repair kasus ini sebagai new experience atau new knowledge ya, atau new case yang masuk dalam basis pengetahuan atau basis kasus ya. Jadi nanti kasusnya sudah di-learn, sudah diperbarui, sudah dilatih, dan sudah dipelajari. Nah, siklusnya berhenti di sini. Jadi 4 langkah utama tadi retrieve, reuse, revise, dan retain. Nah, siklusnya sebenarnya 4 ini ya, retrieve, reuse, revise, retain. Sehingga nanti memang ini tidak melingkar ke atas tapi ke sini. Oke, kita akan lihat lagi lebih detail masing-masingnya. Retrieve ini nanti satu atau beberapa kasus dari basis kasus dipilih berdasarkan ukuran similaritas atau perhitungan similaritas atau model similaritas yang kita gunakan. Kemudian, eee, pengambilan ya, pemungutan kembali atau retrospektif ini bisa saja tidak hanya satu kasus ya, tapi bisa sejumlah kasus ya, tergantung nanti proses retrieve yang metode retrieve yang kita gunakan. Baru kemudian kita ambil yang paling tinggi nilai similaritasnya, ya. Kita bisa menggunakan salah satunya adalah K-nearest neighbor retrieval, ya. Jadi kita ambil K ya, kasus termirip kasus termirip dalam basis kasus untuk kita retrieve ya, dan akan dipertimbangkan sebagai solusi hasil. Dan proses reuse ya, ini tinggal kita pakai solusi yang, ada dalam kasus yang paling mirip sebagai solusi dari permasalahan baru tersebut, ya. Kemudian proses revise, kita akan mengembalikan ya solusi yang sudah dihasilkan pada saat proses reuse ya. Nah, ini bisa secara manually ya, dilakukan proses revise ya, dari kita bisa menggunakan kepakaran seseorang. Kemudian proses retain, ya, proses penambahan kasus yang sudah direvisi ke dalam basis kasus, ya. Kemudian ada beberapa contoh aplikasinya, ya, bisa berkaitan untuk customer service, helpdesk dan customer service, ya. Misalnya kita membantu frequent answer question. Nah, secara otomatis. Nah, itu kita bisa, gunakan CPR ya, karena misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mirip ya, itu bisa kita jadikan sebagai basis kasusnya adalah kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah diajukan oleh customer gitu ya. Kemudian jawaban-jawabannya ya juga sudah kita berikan. Nah, misalnya karena sudah banyak contoh-contoh pertanyaan yang sudah pernah diajukan dan sudah dijawab oleh customer service. Nah, ini bisa dijadikan sebagai basis kasus dalam helpdesk and customer service automation ya. Jadi, automated helpdesk and customer service. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan baru, ya kita cari mana pertanyaan di dalam basis kasus yang mirip. Nah, sehingga kita tidak perlu, menyediakan customer service yang online, yang real time yang selalu ada gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas itu.